Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hi everyone. So in this occasion, I would like to explain my paper with the theme analyzing of cybercrime. So at the time, I make a paper with the title How to Anticipate Cybercrime on Social Media Through the Crime Prevention Method. So in this day, we can apply technology. Knowing and being able to take advantage from technology is something we should be grateful for. We can feel how good it is to get information and deals. However, this technology can also have a negative impact, one of which is social media crime. Today, we often hear news about criminal behavior on social media, bullying, hoax, and deals. Based on this, I will make observations with the descriptive research method. Meanwhile, the prevention method that I took is use the crime prevention method. This method is a prevention method that focuses on educating children and the younger generation in using their smartphones. And in this presentation, I will explain with bahasa so that it will be more understandable. Okay, here wisely, enjoy the video and bye. Oke, halo semuanya. Sebelum aku memulai video presentasinya, aku bakal mengenalkan diriku dahulu. Jadi perkenalkan, namaku Dewi Ayunindasari dari kelas IBCOM 2021 atau kelas International Program of Islamic Communication yang dimana di bawah naungan KPI dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 20210748. Oke, jadi teman-teman semuanya, video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar psikologi Islam, yang dimana kita diberikan tugas untuk menganalisa perilaku kriminal atau biasa kita sebut dengan cybercrime. Oke, jadi tugas kita kali ini adalah menganalisa perilaku kriminal, yang dimana kita ditugaskan untuk memilih salah satu metode untuk mengantisipasi perilaku kriminal, yang dimana metode yang aku ambil adalah metode crime prevention, yang fokusnya adalah mengedukasi anak muda untuk menggunakan sosial media. Oke, jadi sebelum masuk ke bahasan, aku bakal bahas outline atau hal apa aja yang bakal kita bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua yaitu nanti tentang pendahuluannya, yang dimana pendahuluan ini masuk bab 1, dan di bab 1 ini bakal dijelaskan juga tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan kepenulisan, dan manfaat penulisan. Selanjutnya masuk bab 2 bakal kita bahas apa itu cybercrime, crime prevention, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bab ketiga kita akan menjelaskan tentang metode, yang dimana aku nanti bakal menggunakan metode deskriptif, dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang kesimpulan. Oke, jadi kita bakal masuk ke pembahasan, dimana aku bakal ngejelasin dulu abstraknya. Judul dari penelitianku yaitu cara mengantisipasi perilaku kriminal di media sosial melalui metode crime prevention. Pada zaman yang seperti sekarang ini, kita tidak akan bisa mengelakkan teknologi. Zaman yang semakin maju membuat manusia semakin dinamis. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat di Indonesia telah menggunakan gadget. Mengenal dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada adalah sebuah hal yang patut kita syukuri, kan? Kita dapat merasakan bagaimana enaknya mendapatkan informasi, tidak perlu bersusah payah menunggu surat kabar, yang dimana kalau zaman dulu itu kita harus nunggu surat itu berhari-hari. Sekarang kita tinggal sekali klik itu bakal bisa mendapatkan informasi secepat itu gitu. Namun
ketika hal itu ada sisi baiknya, pasti ada sisi jeleknya gitu. Bukan jeleknya sih ya, sisi negatifnya. Teknologi ini juga bisa memberikan dampak buruk, salah satunya adalah kejahatan media sosial. Dewasa ini seringkali kita mendengar berita perilaku kriminal di media sosial atau yang biasa kita sebut dengan cybercrime. Dari bullying, hoax, pencurian data, hacker, dan lain-lain. Hal ini tentu saja memicu keresahan pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, aku akan melakukan observasi dengan metode penelitian deskriptif, sedangkan metode pencegahan yang aku ambil adalah metode crime prevention. Metode ini adalah metode pencegahan yang fokusnya mendidik anak-anak dan generasi muda dalam menggunakan smartphone mereka. Jadi ini fokusnya adalah mendidik anak-anak dan generasi muda dalam menggunakan smartphone-nya. Kata kuncinya adalah teknologi, cybercrime, crime prevention. Oke, jadi aku bahas tentang latar belakang masalah. Kejahatan kriminal merupakan perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan banyak kerugian yang tidak bisa dibiarkan. Yang dimana kejahatan kriminal ini efeknya tidak hanya dalam bentuk verbal, tapi juga non verbal. Di zaman sekarang ini, teknologi telah berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi maupun informasi yang dimana membuat manusia seolah-olah tidak bisa terlepas dari hal ini. Semua kenyataan ini, kemajuan teknologi ini sebanding dengan keinginan manusia yang terus bisa mendapatkan informasi secara cepat. Yang dimana selanjutnya diiringi juga dengan banyaknya situs di jaring sosial yang muncul di dunia maya, yang dimana ini itu bermaksud untuk mempermudah dalam bertukar informasi. Hal ini didapat dari jurnal dampak media sosial terhadap perilaku keagamaan. Oke, jadi dengan berkembangnya teknologi ini tadi untuk mendapatkan yang dimana bermaksud untuk mendapatkan informasi yang lebih, ini mengakibatkan terjadinya kemajuan teknologi seperti yang kita alami sekarang, yang dimana kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan efek positif tetapi juga memberikan efek negatif. Efek negatifnya contohnya adalah hoax, sabotase, manipulasi data, hacking, bullying, dan lain sebagainya. Padahal efek dari kemajuan teknologi ini juga memberikan banyak efek positif terhadap dunia pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Contohnya dalam dunia pendidikan, seperti yang kita alami sekarang ini, karena dalam masa pandemi kita harus menjalani pendidikan secara daring, yang dimana setiap pelajar dituntut untuk bisa mengetahui teknologi, untuk bisa melek teknologi, tidak hanya pelajar saja, tetapi juga para pendidiknya juga gitu. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut, dibutuhkan solusi atau pencegahan, yang dimana pada penelitian ini aku menggunakan metode crime prevention, yang fokusnya adalah mendidik generasi muda untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya aku bakal bahas tentang rumusan masalahnya. Dari topik di atas, agar terhindar dari kesalahpahaman, maka diperlukan rumusan masalah yang diantaranya: pertama, bagaimana perilaku kriminal ini bisa terjadi? Yang kedua, apakah ada upaya pencegahan cybercrime? Yang selanjutnya yaitu tujuan kepenulisan. Yang pertama adalah mendapatkan deskripsi dan pemahaman terkait kejahatan online dan mengetahui cara pencegahan kriminal online yang dimana menggunakan metode crime prevention. Dan manfaatnya yaitu mendapatkan informasi tentang kejahatan kriminal dan pencegahannya. Oke, sekarang kita masuk ke bab isi atau pembahasan yang dimana ini adalah bab 2. Oke, bab 2. Yang pertama aku bakal ngejelasin apa itu tindakan kriminal. Kriminal atau pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dari definisi di atas, tindakan kriminal dapat diartikan sebagai
suatu perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya aku bakal bahas tentang pencegahan tindakan kriminal. Pencegahan kejahatan adalah intervensi dalam bentuk menghalangi, memperlemah, atau mengalihkan berbagai penyebab terjadinya tindak kriminal untuk mengurangi resiko terjadinya dan potensi keseriusannya. Ini diambil dari jurnal Office of the Deputy Prime Minister dengan judul Several Place, the Planning System and Crime Prevention, Tonbridge Thomas Telford Publishing tahun 2004. Sedangkan keberhasilan pencegahan kejahatan bisa dilihat dari seberapa efektif pencegahan tersebut mengurangi atau menghilangkan salah satu atau lebih dari komponen crime triangle, yang dimana crime triangle ini didapat dari jurnal Planning and Building Department City of Messenger CPTED Principles. Jadi ini adalah crime triangle, yang dimana penjelasannya adalah tindakan kriminal bisa terjadi saat adanya korban, pelaku atau hasrat kriminal, dan kesempatan. Seperti yang kita tahu, sebenarnya di negara kita sendiri, di Indonesia, itu sudah ada UU ITE, yang dimana UU ITE ini mengatur tentang perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, yang dimana dalam UU ITE ini ada pelanggaran tentang pencemaran nama baik, penghinaan, ataupun yang lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini aku bakal bahas lebih lanjut tentang pencegahannya, bukan penanganannya. Oke, nanti di slide selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang metode-metode crime prevention. Oke, jadi ini bahasan lanjutnya. Ada beberapa pendekatan dalam mencegah terjadinya kejahatan. Ada 3 klasifikasi tentang pendekatan pencegahan kriminal. Yang pertama yaitu punitive approaches. Golongan ini merupakan pendekatan-pendekatan yang bersifat menghukum, yang berdasarkan pada asumsi menurut hukum yang menyatakan bahwa tindakan kriminal bisa dikendalikan atau dicegah dengan hukuman yang sesuai. Yang kedua adalah mechanical approaches, yang pendekatan jenis mekanis ini cenderung digunakan untuk mencegah terbentuknya kesempatan bagi pelaku untuk bertindak kriminal. Pendekatan ini juga termasuk strategi alami yang memperkuat persepsi pengawasan dan pengendalian akses untuk menghindari pelaku potensial. Yang ketiga yaitu corrective approaches. Golongan korektif bertujuan untuk menghilangkan motif untuk berbuat kejahatan, biasanya berkaitan dengan memusatkan perhatian pada penyebab kejahatan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi yang pertama tadi bersifat lebih menghukum, yang kedua tadi mencegah terbentuknya kesempatan kembali, dan yang ketiga itu menghilangkan motif untuk berbuat kejahatan. Oke, selanjutnya aku bakal bahas tentang metode penelitian yang aku pakai. Metode penelitian yang aku pakai pada penelitian kali ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yang dimana metode deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya memecahkan masalah atau menjawab berbagai pertanyaan dari masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang. Menurut Ari Kunto tahun 2019, metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Oke, jadi kesimpulan yang aku dapatkan dari penelitian ini, dengan menggunakan crime prevention ini yang dengan tujuan awalnya adalah membentuk generasi muda untuk bisa lebih memahami apa itu media sosial, kejahatan online dan sebagainya, cybercrime, yang dimana ini bertujuan untuk agar anak muda bijak dalam menggunakan sosial media terbukti bisa mengurangi
kejahatan sosial media. Terus kejahatan-kejahatan kecil seperti bullying gitu. Yang dimana sebenarnya untuk kejahatan-kejahatan skala besar seperti pencemaran nama baik yang sudah diatur dalam undang-undang, itu pun perlu kita pelajari dan perlu kita kenali dengan baik. Yang dimana sebenarnya tidak ada kejahatan kelas bawah dan kelas atas, dimana kejahatan itu tetap kejahatan begitu. Jadi kita sebagai generasi muda, baiknya kita mengenali dan bijak dalam menggunakan sosial media. So okay guys, maybe this enough from me, my video's presentation about cybercrime. Thank you for watching my videos. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.